Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilqis Adela Nurbaiti dengan NIM 11920600016 dari kelas 5A Pendidikan Biologi. Video ini saya buat sebagai video laporan praktikum fisiologi hewan tentang sistem respirasi. Apa sih respirasi itu? Respirasi atau pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi mencakup saluran napas yang menuju paru-paru itu sendiri dan toraks atau dada yang berperan menyebabkan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru melalui saluran nafas. Fungsi paru-paru sendiri ada 3, yaitu fungsi ventilasi, fungsi difusi, dan fungsi perfusi. Nah, kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas. Kapasitas vital paru pada setiap orang itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan status gizi. Terdapat beberapa jenis kapasitas paru-paru. Yang pertama, ada kapasitas inspirasi. Ini merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlah maksimum, kira-kira ada 2000 mili. Yang kedua, ada kapasitas residu fungsional. Besarnya kapasitas residu fungsional adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal, ini kira-kira 2500 mili. Lalu yang ketiga, ada kapasitas vital. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kira-kira 3500 mili. Lalu ada kapasitas total paru-paru. Kapasitas total paru-paru adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi kuat dan sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu, kira-kira 4500 mili. Adapun tujuan dilakukannya praktikum tentang sistem respirasi ini adalah untuk mengukur kapasitas paru-paru seseorang. Langkah kerja. Alat dan bahan disiapkan. Kemudian, tempelkan isolasi kertas pada badan galon untuk menuliskan besarnya volume per 250 mili. Buka tutup galon. Kemudian isikan galon dengan air sebanyak 250 mili dan digarisi dengan spidol pada isolasi secara berangsur-angsur sampai terisi sebanyak 4000 mili atau 4 liter. Isikan baskom dengan air sebanyak setengah volume baskom. Lalu selang dimasukkan pada galon, kemudian jungkirkan galon ke dalam baskom. Tarik nafas dan hembuskan melalui selang tersebut, dan catat hasilnya. Siapkan lagi galon dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Kemudian, lakukan aktivitas seperti lari selama 2 menit. Lalu, tarik napas dan hembuskan napas melalui selang tersebut, dan jangan lupa catat hasilnya. Hasil pengamatan. Nama, Bilqis Adela Nurbaiti, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, berat badan 46 kg, kapasitas paru-paru tanpa aktivitas itu 2700 mili, dan dengan aktivitas atau berlari 3000 mili. Pembahasan. Menurut Suparmo, kapasitas paru-paru merupakan jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh atau paru-paru secara maksimal. Jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam paru-paru ditentukan oleh kemampuan kembang kempisnya sistem pernapasan. Semakin baik kerja sistem pernapasan, berarti volume oksigen yang diperoleh semakin banyak. Berdasarkan tabel, data hasil pengamatan menunjukkan bahwa semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka akan semakin besar kapasitas paru-paru. Menurut Yunani, perbedaan kapasitas paru-paru antara sebelum atau tanpa aktivitas dan sesudah atau dengan aktivitas, seperti berlari, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, serta aktivitas sehari-hari yang dalam hal ini adalah berlari.
Dengan faktor-faktor tersebut menjadi penyebab bahwa kapasitas paru-paru dari tiap orang pun berbeda meskipun ia melakukan hal yang sama. Pertanyaan dan jawaban. 1. Apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap kapasitas paru-paru dan frekuensi pernapasan pada manusia. Laki-laki dalam keadaan sehat seperti tidak merokok biasanya memiliki tingkat kapasitas paru-paru yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Kapasitas vital paru pada laki-laki dewasa sekitar 4,8 liter dan pada perempuan dewasa sekitar 3,1 liter. 2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia, antara lain usia, jenis kelamin, status gizi, kondisi kesehatan, riwayat penyakit, dan faktor lainnya. Usia, secara fisiologis, semakin bertambahnya umur, terutama yang disertai dengan kondisi lingkungan yang buruk, serta kemungkinan terkena suatu penyakit dan faktor lain, maka kemungkinan terjadinya penurunan fungsi paru-paru dapat terjadi lebih besar. Jenis kelamin, frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan, karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Status gizi seseorang dapat mempengaruhi kapasitas vital paru-paru. Contohnya, seorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang yang gemuk pendek. Kondisi kesehatan. Seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang buruk, terutama pada sistem pernafasan, ini dapat mengakibatkan penurunan fungsi paru-paru. Riwayat penyakit. Seseorang yang pernah mengidap penyakit paru-paru cenderung akan mengurangi ventilasi perfusi, sehingga alveolus akan sedikit mengalami pertukaran udara. Dan faktor-faktor lainnya, seperti aktivitas sehari-hari sampai kebiasaan merokok. 3. Berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Volume residu besarnya sekitar 1.200 mili. Udara residu tetap berada dalam paru-paru dan tidak dikeluarkan, karena udara residu berfungsi untuk mempertahankan bentuk paru-paru dan menjaga agar jaringan alveolus tidak menempel antara satu dengan yang lainnya. 4. Apa yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernafasan? Udara tidal adalah udara yang diinspirasi atau diekspirasi dari paru-paru saat proses pernapasan. Rata-rata volume udara tidal adalah 500 mili. Volume udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi adalah volume udara yang dapat dihembuskan secara maksimal setelah ekspirasi atau mengeluarkan napas biasa. Biasanya, banyaknya volume udara suplementer sebesar 1.500 mili. Volume udara komplementer adalah volume udara yang dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi secara maksimal setelah mengeluarkan inspirasi biasa atau menarik napas biasa. Banyaknya volume udara komplementer sebesar 1.500 mili. Kapasitas vital udara pernafasan adalah jumlah volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi, atau jumlah maksimum yang dapat dikeluarkan setelah terlebih dahulu menarik napas secara maksimum dan dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Banyaknya volume kapasitas vital paru-paru sebesar 4.600 mili. Baik, kesimpulan yang diperoleh dari praktikum fisiologi hewan tentang sistem respirasi ini adalah kapasitas paru-paru sebelum berlari sebesar 2.700 mili dan kapasitas paru-paru setelah berlari sebesar 3.000 mili. Perbedaan kapasitas paru-paru pada setiap orang itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan faktor lainnya. Sekian video laporan praktikum dari saya. Terima kasih.